Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Fania Rizky dengan NIM 22811334035, program studi D4 Administrasi Perkantoran kelas A, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Di video kali ini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Etika Administrasi Perkantoran dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Hanafi SAP MSI, yaitu memaparkan materi kode etik profesi dan etika administrasi perkantoran. Nah, poin-poin yang akan kita bahas, yang pertama ada pengertian kode etik profesi, yang kedua prinsip kode etik profesi, kemudian ada tujuan kode etik profesi, fungsi kode etik profesi, pengertian etika profesi administrasi perkantoran, etika seorang administrasi perkantoran, masalah etika administrasi kantor, dan yang terakhir ada cara penanggulangan masalah etika administrasi. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian kode etik profesi. Berikut ada pengertian kode etik menurut para ahli. Yang pertama ada DRS Sidik Gajabla, ada H.A. Mustafa, yang terakhir ada Ahmad Amin. Ini ada beberapa. Saya akan membacakan salah satunya, yaitu dari Ahmad Amin. Kode etik ialah pengetahuan yang menjelaskan mengenai arti baik dan buruk serta apa tindakan yang seharusnya diambil ataupun dilakukan oleh manusia, dan juga menyatakan satu tujuan yang perlu dicapai oleh manusia dalam perbuatannya, serta menunjukkan arah untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia tersebut. Kemudian ada pengertian profesi. Profesi adalah suatu jabatan yang menuntut atau mementingkan keahlian daripada anggotanya. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bidang pekerjaan yang dilandasi oleh pendidikan keahlian tertentu. Kemudian ada pengertian etika profesi, ini yang menurut beberapa ahli juga. Saya akan membacakan salah satunya, yaitu menurut Sawyer, etika profesi adalah pernyataan-pernyataan yang berorientasi pada pedoman yang dilakukan sebagai haluan perilaku dalam melaksanakan tanggung jawab. Jadi menurut pengertian di atas, pengertian yang tadi itu dapat disimpulkan bahwa kode etik profesi adalah pernyataan-pernyataan yang menjelaskan mengenai arti baik dan buruk seseorang yang memiliki kemampuan dalam melaksanakan tanggung jawab profesinya. Kita lanjut ya, ada prinsip kode etik profesi. Yang pertama ada prinsip tanggung jawab. Prinsip ini tentu menuntut seorang profesi harus bertanggung jawab atas pelaksanaan profesi dan dampaknya terutama yang ada di sekitarnya. Dan yang kedua ada prinsip keadilan. Prinsip ini menuntut untuk memberikan kepada siapa saja yang berhak tanpa merugikan orang lain, terutama yang berkaitan dengan profesinya. Kemudian ada prinsip otonomi. Prinsip ini menuntut agar sesuai kebutuhan memberikan kebebasan penuh pada para profesional untuk menjalankan tugasnya. Jadi, seorang profesional memiliki hak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan etika profesi yang berlaku sesuai profesinya. Kemudian yang terakhir, ada prinsip integritas moral. Prinsip ini menuntut seseorang profesi untuk harus membuat komitmen pribadi untuk melindungi kepentingan profesional, pribadi, dan sosial mereka. Pembahasan selanjutnya yaitu tujuan kode etik profesi. Yang pertama, untuk menjunjung tinggi martabat profesi. Jadi setiap kode etik suatu profesi itu akan melarang berbagai hal yang dapat mencemarkan nama baik profesi terhadap dunia luar. Untuk para anggota profesi juga harus menjaga citra baik profesinya dari pihak luar dan masyarakat umum. Yang kedua, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota. Kesejahteraan yang dimaksud berupa kesejahteraan material dan spiritual atau mental. Contohnya yaitu seperti menetapkan tarif-tarif minimum bagi honorarium anggota profesi dalam melaksanakan tugasnya, sehingga siapa-siapa yang mengadakan tarif bawah minimum akan dianggap tercela karena tidak patut merugikan terhadap rekan-rekan profesinya. Yang kedua, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi.
Kode etik juga mencakup tujuan pengabdian generasi tertentu sehingga para anggota profesi dengan mudah mengetahui tugas dan tanggung jawab pengabdiannya dalam melaksanakan tugas profesi. Yang terakhir yaitu ada untuk meningkatkan mutu profesi. Untuk meningkatkan mutu profesi, kode etik memuat norma-norma tentang anjuran agar para anggota profesi selalu berusaha meningkatkan mutu para anggotanya sesuai dengan profesinya. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu fungsi kode etik profesi. Kode etik pada dasarnya memiliki fungsi yaitu sebagai pelindung dan pengembangan profesi. Kalau menurut Gibson dan Michel 1945-449 itu menekankan bahwa kode etik sebagai kode untuk menjalankan tugas profesional dan menjadikan masyarakat sebagai kode jabatan. Kalau Biggs dan Blocher 1986-10 mengemukakan tiga fungsi kode etik nih. Yang pertama yaitu melindungi suatu profesi dari campur tangan pemerintah. Maksudnya itu mencegah campur tangan dari profesi atau organisasi lain yang berada di luar organisasi dan profesi terhadap suatu profesi. Namun seperti yang saya tambahkan tadi, ini itu kurang proporsional ya, karena diharapkan suatu profesi dapat menjalin hubungan baik dengan profesi lain atau organisasi lain, begitu juga dengan pemerintah. Yang kedua, yaitu mencegah terjadinya suatu pertentangan internal dalam suatu profesi. Yang terakhir, melindungi para praktisi dari kesalahan praktik suatu profesi. Selanjutnya kita masuk ke pengertian etika profesi administrasi perkantoran. Jadi etika profesi administrasi perkantoran yaitu etika bagaimana gagasan-gagasan administrasi seperti ketertiban, efisiensi, kemanfaatan, produktivitas dapat menjelaskan etika dalam prakteknya, dan bagaimana gagasan-gagasan dasar etika mewujudkan yang baik dan menghindari yang buruk itu dapat menjelaskan hakikat administrasi. Bahasan selanjutnya yaitu etika seorang administrasi perkantoran. Yang pertama, memberikan data perlengkapan yang ada dalam suatu perusahaan. Yang kedua, menyusun secara lengkap dan urut serta runtut segala kegiatan administrasi sesuai dengan tanggal kejadian. Yang dapat dilakukan, yang pertama yaitu menyusun hasil laporan secara rinci. Yang kedua, menyajikan inventaris perlengkapan barang masuk dan keluar. Yang ketiga, menyusun berbagai macam surat masuk dan keluar. Yang keempat, menyusun dan mengatur arsip. Kemudian, etika seorang administrasi perkantoran yang terakhir yaitu menggunakan alat-alat kantor. Selanjutnya ada masalah etika administrasi kantor. Jawabannya yang pertama, dari sistem penataan administrasi. Yang kedua ada penyusunan laporan yang tidak lengkap. Yang ketiga, tidak urut dalam menyusun, menata, dan mengatur arsip. Yang keempat, menyusun kelengkapan administrasi tidak sesuai tempat atau seenaknya. Yang kelima, keterbatasan pegawai yang memiliki pengetahuan dalam bidang administrasi. Yang keenam, tidak dapat ditemukan kembali secara cepat surat dari bagian arsip yang diperlukan. Yang ketujuh, peralatan yang tidak bertambah sehingga tidak mencukupi kebutuhan. Yang terakhir ada kurang adanya pengawasan terhadap warkat-warkat atau surat. Nah, akhirnya kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu cara menanggulangi masalah etika administrasi. Yang pertama, memilih individu-individu yang mampu dalam bidang administrasi. Yang kedua, menyusun laporan secara runtut, rinci, dan lengkap. Yang ketiga, menyusun arsip pada tempat juga mengklasifikasinya. Jadi saat pemerluan atau saat dibutuhkan, itu cepat menemukannya. Yang terakhir, menyusun kelengkapan alat administrasi yang dibutuhkan. Nah, jadi apa sih dampak seorang profesi jika tidak memenuhi atau mematuhi kode etik profesi? Yang pertama yaitu ada terjadinya penyalahgunaan profesi. Kemudian ada kemungkinan mengabaikan tanggung jawab dari profesinya karena tidak adanya pedoman. Kemudian ada memungkinkan setiap individu untuk mendahului kepentingan pribadinya. Dan yang terakhir, citra suatu profesi dapat buruk di mata masyarakat. Jadi sangat penting ya di kode etik profesi ini.
Nah, sudah selesai nih, sekian dari saya, yaitu video pembelajaran kode etik profesi dan etika administrasi perkantoran. Semoga bisa membantu teman-teman dalam belajar. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.